Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, TB 192255. Yang tema yang saya pilih ialah ransomware. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materi. Apa itu ransomware? Ransomware merupakan tipe malware yang paling cepat berkembang dan merupakan cyber threats yang menutup atau mengurangi akses pengguna kepada sistemnya, baik komputer, perangkat digital atau file. Sehingga hanya peretaslah yang memiliki kuasa untuk mengembalikan semuanya ke dalam keadaan semula. Oleh karena itu, malware ini akan memaksa pengguna membayar tebusan melalui pembayaran digital yang sulit dilacak agar nantinya peretas memberikan kembali akses ke dalam sistem yang telah disita. Apa kaitan antara email dan ransomware? Email merupakan salah satu media yang bisa disusupi oleh ransomware. Virus ini menyerang melalui lampiran email. Virus ini akan mulai menginfeksi ketika pengguna membuka lampiran tanpa diketahui oleh pengguna. Selain melalui media email, ransomware juga dapat berkembang biak melalui worm dan trojan di lainnya. Virus ini dapat masuk ke dalam sistem komputer dan tanpa sepengetahuan pengguna. Tidak hanya menginfeksi sistem komputer, perangkat-perangkat lunak pada sistem tersebut juga dapat terkena serangan ini. Untuk komputer, virus ini paling banyak menyerang sistem operasi Microsoft Windows. Wajar saja bila dibandingkan dengan jumlah pengguna Microsoft Windows yang memang berjibun. Jenis-jenis ransomware. Yang pertama itu ada file coder, yang benar-benar sebuah trojan yang mengenkripsi file komputer Anda dan meminta tebusan jika Anda ingin mendapatkan akses desktop Anda kembali. Yang kedua, Loki. Loki adalah ransomware yang disebarkan sebagai dokumen Word berbahaya yang melekat pada email spam. Email yang membawa ransomware Loki biasanya berpura-pura memberikan faktur. Dokumen Word berbahaya ini dapat segera mengeksekusi proses enkripsi berbahaya ketika makro Word diaktifkan. Ketiga, CryptoLocker, yang merupakan pengembangan dari file coder yang didistribusikan melalui jaringan peer-to-peer file sharing, menyamar sebagai activation case untuk perangkat lunak populer seperti Adobe Photoshop dan Microsoft Office. Yang keempat, CTB Locker, atau kepanjangan dari Curve Tor Bitcoin Locker, atau lebih dikenal sebagai Cryptony, adalah sebuah infeksi ransomware yang ditemukan pada pertengahan Juli 2014. Bagaimana cara penanggulangannya? Melakukan identifikasi terhadap jenis ransomware, karena tiap ransomware akan berbeda penanggulangannya. Bisa dengan bantuan layanan online ID ransom memang tidak lantas mengembalikan file atau data kita yang terenkripsi tadi, namun informasi yang dihasilkan bisa mengetahui jenis ransomware sehingga bisa menentukan langkah selanjutnya. Dengan mengetahui jenis ransomware bisa ditentukan metode deskripsinya. Yang kedua, melakukan scan dengan antivirus yang sudah menyediakan fitur dekripsi seperti Bitdefender, Kaspersky, dan lain-lain. Yang ketiga, langkah terakhir adalah membayar kepada si penyerang. Hal ini tidak menjadi langkah terakhir,
Jika memang data yang terinspeksi merupakan sangat penting dan juga tidak disarankan karena seperti pakar keamanan jaringan Prof. Alan Woodward yang mengatakan jika Anda membayar, mungkin Anda akan dikontak lagi. Maksudnya mungkin akan ada virus lagi, terkena virus yang sama. Bagaimana cara pencegahannya? Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pengguna ialah yang pertama, bijak berinternet, tidak mengklik pada tautan yang tidak jelas atau download file-file crack. Jika kita ingin mendownload file, ya memang mungkin kebanyakan sih yang file download yang palsu. Jadi bijak-bijaklah kita memilih file tombol download. Yang kedua, mengaktifkan firewall dan update antivirus serta sistem operasi. Ya. Yang ketiga, melakukan backup secara reguler pada data-data yang penting, bisa dengan media cloud maupun disk eksternal. 4. Verifikasi email dan file yang ada di dalamnya. Kesimpulannya, ransomware merupakan jenis malware yang bertujuan melakukan pemerasan terhadap korbannya. Cara kerjanya, ransomware yang sudah tertanam memberi pemberitahuan di layar perangkat korban dan meminta sejumlah uang untuk bisa mengembalikan data-data atau file korban. Ransomware tersebar melalui tautan email, tautan di internet yang tidak jelas, file-file download hasil crack. Maka dari itu, dengan bertambah teknik penyebaran, diharapkan pengguna internet lebih meningkatkan kesadaran akan bijak berinternet, melakukan backup file penting secara reguler, dan meningkatkan keamanan pada perangkat kita, baik hardware maupun software. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan untuk saya menjelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.